Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Pergi ke hutan untuk cari kayu. Seorang warga Sago Halaban dinyatakan hilang. Warga Solo hibahkan lahan untuk tempat rehabilitasi narkoba. Dia di atas sana, Pak. Warga di Jorong Lubuk Selasih, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solo, menghibahkan lahannya seluas 1 hektar kepada Badan Narkotika Nasional Kabupaten Solo. Tanah tersebut rencananya untuk dibangun panti rehabilitasi bagi pecandu narkoba. Maraknya penyebaran dan penyalahgunaan narkoba di Solo akhir-akhir ini membuat Tony Devisa, pemilik lahan, miris. Tanah yang selama ini digarapnya dengan status milik pribadi, ia relakan. Selain itu, Kabupaten Solo sendiri sangat membutuhkan panti rehabilitasi bagi pecandu narkoba, terutama warga yang kurang mampu. Motivasi saya di sini kan saya sebagai salah satu pemuda warga Sumatera Barat ikut prihatin karena belakangan ini makin meningkatnya kasus narkoba di Sumatera Barat. Jadi tergerak hati saya untuk ikut berkontribusi bersama pemerintah untuk menghibahkan tanah ini untuk sebagai tempat rehab bagi masyarakat-masyarakat yang mungkin tidak mempunyai biaya tapi terkena korban penyalahgunaan narkoba. Petugas dari BNN Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Solo mendatangi lahan yang dihibahkan guna memastikan kondisinya. Nah, rupanya setelah saya lihat cukup bagus, apalagi untuk tempat rehab. Kalau untuk gitu? Negeri nggak ada, belum ada. Belum ada. Jadi ini ya? rencana satu-satunya gitu ya. Ya, karena kenapa yang kita dirikan rehab itu rehab gratis. Para korban pecandu itu kalau kita lihat di garis ekonomi 3/4 bawah, paling bawah lah, bukan setengah lagi. Bagaimana dia mau bayar rehab untuk membutuhi kebutuhan keluarga aja nggak mampu. Jika jadi dibangun, tempat rehabilitasi ini dapat digunakan para pecandu dan pemakai narkoba dengan gratis, sehingga mereka tidak terbebani biaya perawatan. Dari Kabupaten Solo, Gernadi melaporkan. Tanahnya kering, Pak. Tapi kalau tanah kuning 11,3 kg ganja kering dari 12 kg barang bukti dimusnahkan dengan cara dibakar di dalam kotak besi hingga ludes. Sisanya sekitar 7 ons disisihkan untuk kebutuhan penuntutan serta melengkapi semua dokumen. Ganja yang dimusnahkan tersebut didapat dari penangkapan di bulan November 2023 lalu dengan jumlah 12 kg. Pemusnahan ini dilakukan untuk menghindari penyalahgunaan dan sebagai bentuk perang terhadap narkoba. Menurut keterangan Wakapolres Pasaman Barat, Kompol Khairul Amri Nasution, ganja dikirim tersangka Muhammad Tauhid melalui salah satu jasa ekspedisi yang berada di Pasaman Barat. Ganja terdeteksi saat melewati X-ray bandara. Pihak bandara melaporkan ke Polres Padang Pariaman. Setelah ditelusuri, diketahui barang haram itu dikirim dari Pasaman Barat. Petugas Polres Padang Pariaman berkoordinasi dengan Polres Pasaman Barat dan menahan barang bukti saat menyergap rumah tersangka di Ujung Gading, Pasaman Barat. Rencananya, ganja itu akan dikirimkan ke Kota Malang melalui salah satu jasa pengiriman. Namun naas, barang bukti dan tersangka lebih dulu diciduk petugas. Pemusnahan jenis ganja 11 kilo. 11.000 gram atau 11 kilo, yang mana barang ini adalah limpahan dari Polres Padang Pariaman. Untuk barang ini asal-usulnya dari Madinah, cuman dikirimnya melalui Ujung Gading, dan ini juga barang yang dioper oleh kurir. Tersangka dijerat pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana mati atau pidana seumur hidup.
Safaatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Tembakan ke udara mengawali penangkapan pencuri di Sungai Geringging, Kabupaten Padang Pariaman pada Senin malam. Letusan pistol polisi itu ternyata menciutkan nyali pelaku. Pardi tak melawan dan menyerah. Pencuri ini ditangkap di sebuah rumah kosong, tempatnya bersembunyi. Tersangka yang sering berpindah-pindah ini terkenal licin dan sulit ditangkap. Namun kali ini, ia tak bisa lagi berkutik karena polisi mengepung tempat persembunyiannya. Sebelumnya, tersangka dilaporkan warga karena sering mencuri. Terakhir, sebuah sepeda motor warga dibawa kabur. Modusnya berpura-pura meminjam untuk satu keperluan. Karena tak kunjung dikembalikan, korban melaporkannya kepada polisi. Tersangka juga pernah dipenjara karena mencuri seekor ternak. Menurut pengakuannya, pencurian yang dilakukannya untuk memenuhi hasratnya mengonsumsi narkoba. Informasinya berdasarkan pengejaran kami, pelaku terkenal lihai berpindah-pindah sehingga sulit untuk dicari. Namun berdasarkan informasi dari masyarakat, pelaku kita amankan di sebuah rumah kosong saat bersembunyi. Kini tersangka ditahan di Polsek Sungai Geringging untuk diperiksa intensif. Polisi ingin mengetahui semua pencurian yang dilakukannya. Ia diancam hukuman 4 tahun penjara karena melanggar pasal 372 KUHP tentang penggelapan. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman. Pemirsa, demikianlah perjumpaan kita dalam Berita Padang hari ini. Saya Adini dan tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.